Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya kalau berbicara di besoknya hari libur atau besoknya hari Sabtu atau kalian menghadapi besoknya hari Minggu, intinya kalian libur lah. Kalian mungkin bisa mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang kalian senangi. Apalagi kalau di masa new normal ini atau di masa COVID-19 ini, di masa wabah-wabah memang merajalela yang mengancam setiap jiwa raga yang ada di seluruh negeri, bahkan seluruh dunia. Kita wajib ya untuk mengantisipasi diri kita agar memilih kegiatan-kegiatan yang tidak ada risiko. Kalau bisa tidak ada risiko, kalau tidak bisa mencapai hal tersebut, bisalah mengambil kegiatan-kegiatan yang kecil sekali risikonya. Urusan menjawab itu aku serahkan kepada kalian semua, karena kalianlah yang memiliki jawaban itu seperti apa. Sebab kalian yang mengetahui hobi kalian itu seperti apa, kalian juga mengetahui teman-teman kalian itu hobinya apa. Karena setiap orang itu ketika melakukan pasti ada yang mempengaruhi, entah itu dari faktor internal yang ada di dalam diri atau juga faktor eksternal yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah perkataan-perkataan teman, perkataan-perkataan sahabat kita, ataupun perkataan-perkataan bos-bos kita. Itu bisa mempengaruhi. Maka dari itu, untuk menghadapi hari esok, untuk bagi yang libur ya, kalian bisa mengisi waktu yang hal-hal yang produktif lah, produktif yang bermanfaat. Aku kasih contoh, mungkin bisa menyapu, mungkin bisa juga mencuci baju, menjemur. Kalau urusan menjemur kalian tidak bisa, mungkin kalian bisa serahkan tugas tersebut kepada istri atau juga suami, bagi yang menonton video ini adalah perempuan ya. Kemudian kira-kira apalagi ya hal-hal yang sangat produktif ketika kita lakukan di malam Minggu atau malam Sabtu. Bagi yang merasakan libur 2 hari, itu wajib disyukuri, karena kalian dalam 2 kali 24 jam itu kalian bisa mengisi waktu dengan istirahat, bersama dengan keluarga, menonton berita yang kalian sukai, yang menonton televisi, menonton film-film yang kalian sukai di Netflix, di apapun itu media sosialnya, kalian bisa. Yang penting harus diprioritaskan apa-apa saja yang mau dikerjakan gitu. Aku teringat omongan teman ya. Temanku pada waktu itu, aku waktu itu kelas S1 ya. S1, dan aku sangat ingat perkataan temanku itu. Jadi aku sendiri juga melihat pekerjaan dia di hari Sabtu, di hari Minggu. Karena di hari Sabtu dan Minggu itu kami libur. Jadi ketika aku main-main ke rumahnya, aku melihat dia sedang melakukan aktivitas. Aktivitasnya itu dia menjalankan hobinya dia. Jadi dia itu sering baca artikel ya di Facebook, di Twitter, dan dia juga update terhadap berita-berita di nasional. Jadi memang anaknya ini, temanku ini adalah yang update terhadap berita, jadi dia tidak mau ketinggalan informasi-informasi terkini, baik itu di bidang politik, ekonomi, ataupun di bidang filsafat. Kebetulan dia ini suka hal-hal yang berbau politik dan hal-hal yang berbau ekonomi. Lalu dia analisa dalam sebuah status dia di media sosial. Pada waktu itu masih marak ya media sosial Facebook. Jadi dia menuliskan tanggapan dia terhadap sebuah berita politik ataupun ekonomi di kancah mancanegara maupun di kancah nasional di Indonesia. Ketika aku melihat hal tersebut, aku terpancing, karena aku juga suka berita-berita dan aku juga suka menanggapi, mengomentari, dan aku juga lambat laun aku mengikuti cara dia. Karena aku pandang kesesuaian frekuensi pola pikir antara seorang A dan seorang B, jika sama, itu akan menjadikan mereka sebuah kumpulan, atau sebuah organisasi yang dibentuk 2 orang, yang melahirkan kegiatan-kegiatan yang bagus. Dan alhamdulillahnya tulisan-tulisan dia di media sosial begitu banyak disukai orang.
Mungkin ada juga yang tidak menyukai tulisan temanku itu, namun tidak masalah dan tidak mengapa bagi dia, karena dia itu hanya menjalankan hobi. Toh tulisan-tulisannya di media sosial aku lihat tidak bersinggungan dan tidak menyinggung dan tidak bersinggungan keras ya terhadap pemerintah. Dia cuma memberikan solusi, dan ini aku sukanya di tulisan dia, salah satu temanku ini. Maka dari itu aku banyak belajar dengan dia, dan aku banyak berbicara dengan dia pada waktu itu, sehingga aku bisa mengambil ilmu-ilmu yang ada dari dia. Karena ilmu-ilmu yang ada dari dia itu adalah ilmu-ilmu yang memang alami ya, ilmu-ilmu bawaan dari lahir kayaknya. Karena temanku ini kayaknya memang hobi banget menulis-nulis seperti itu, menanggapi sebuah berita politik, ekonomi di kancah mancanegara, bahkan di kancah nasional. Ada yang tidak suka dengan tulisan dia, memang ada. Kebanyakan dari aktivis, namun berbeda pandangan dari dia. Bagusnya temanku ini, dia tidak mengomentari, karena dia yakin tulisan apa yang dia sebarkan di media sosial pasti ada aja yang membaca, baik itu yang suka maupun tidak suka. Kalau yang suka kebanyakan men-share, kemudian like. Itu aku melihat dari mataku sendiri ya. Dan aku yakin sekali bagi yang tidak suka dengan tulisan si temanku ini, dia pasti, yang tidak suka ini pasti membaca juga, tapi tidak di like, tidak di share seperti itu. Tapi positifnya adalah tulisannya dia ini mengandung berbagai macam referensi, karena dia ketika menanggapi, dia masukkan beberapa sumber-sumber data-data pendukung, dan itu memang menjadi ciri khas dia ketika menulis, dan tulisannya juga berbobot gitu. Aku selama ini juga banyak belajar dengan dia, tapi tulisan-tulisanku ini adalah tulisan-tulisan yang agak random, ada yang tulisan catatan harian, ada macam-macam yang lain. Memang ya, setiap orang itu tidak bisa disamakan, karena seseorang A, B, C itu dilahirkan berbeda-beda dengan kemampuan yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, ya, pesanku kepada kalian, mari isi kegiatan itu dengan hobi ya, dengan hobi. Pokoknya yang menyenangkan hati lah. Kalau bisa menghasilkan duit itu luar biasa sekali. Karena salah satu contoh kegiatan positif bisa juga dengan menulis dan menghasilkan duit. Ada juga temanku itu, dia sering menerbitkan tulisan-tulisan di media cetak ya, seperti Banjarmasin Post, di Jawa Post juga ada seperti itu. Dan kita, bagi yang suka menulis ya, berteman aja dengan dia, berteman aja dengan teman-teman kita yang memang hobinya seperti itu, karena boleh jadi ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui itu berasal dari mereka, dan secara otomatis kita belajar banyak, kita memiliki banyak referensi. Itu saja informasi yang mau aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.